Shalom, silakan duduk saudara. Shalom, selamat malam. Ya, saya beri waktu teman-teman buat duduk ya, choir, usher. Terima kasih buat pelayanan malam hari ini. Minggu lalu waktu ujian seperti ini yang tadi seperti kita alami, saya duduk di depan sini, saya ingat. Tiba-tiba waktu pujian saya merasa my feeling ya, it's me, it's my feeling. Saya merasa kok rasanya saya begitu rindu banget sama Tuhan. Saya itu merasa seolah-olah kok ya jauh banget gitu dari Tuhan. Padahal enggak, cuman perasaan saya saja yang tiba-tiba haus banget seperti itu. Sampai saya ingat minggu lalu saya menyembah memuji Tuhan sampai rada terseduh-seduh di depan seperti ini. Tapi it's sometimes kita merasakan seperti itu. Ketika kerinduan itu begitu tiba-tiba meluap, ya just let it go. This is the place, ini tempat kita untuk benar-benar kita rindu memuji, menyembah Tuhan. Ungkapkan semuanya, makanya saya begitu menikmati sekali setiap perjumpaan ibadah kita di Bipro setiap hari Sabtu. Malam hari ini sebelum kita masuk lebih dalam bahas firman Tuhan yang akan kita bahas malam hari ini, kita kupas malam hari ini. Hanya beberapa message sederhana, tapi saya berdoa kita akan dapat makanan yang privat dari Tuhan. Amin. Firman-Nya 1, artinya bisa 200 buat Anda yang ada di sini, semua masing-masing. Semua sesuai kebutuhannya masing-masing. Teman-teman multimedia bisa dimulai slide saya mungkin. Tadi saya waktu berdoa tiba-tiba kok diingetin ya, kita itu sudah berapa lama sih jadi orang-orang percaya? Ada yang mungkin 1-10 tahun, coba angkat tangan. Orang percaya ya, bukan saya nanya umur, saya nanya orang percaya. Anda sudah kenal Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam kurun waktu durasi 1-10 tahun. Minim ya. 11-20 tahun. Ayo cepetan ngitung, ayo cepet. Oke. 21-30 tahun, nggak usah malu, nanti kelihatan umurnya gitu. Enggak, saya tutup mata. Terus yang lain berapa tahun? Masa udah 40 tahun? Enggak ya. Coba Anda pikirkan, kita hitung-hitungan sebentar malam hari ini. Kalau tadi yang kurun waktu 10 tahun lah. Dalam waktu setahun itu kalau kita rajin ke pertemuan ibadah itu ada sekitar 50 kali pertemuan ibadah. Betul? Ada setahun ada 52 minggu. Ya, ada 50 kali pertemuan ibadah. Ambil saja kita datang 80%-nya. Jadi ada sekitar 40 kali dalam setahun Anda datang ke ibadah. Berarti minimal Anda dengar firman Tuhan itu ada 40 khotbah. Alright? Setahun. Kalau Anda sudah jadi orang percaya 10 tahun, berarti dalam 10 tahun kehidupan rohani Anda sudah dengar 400 kali khotbah. Kalau sudah 20 tahun jadi orang percaya, bayangkan sudah 800 macam khotbah yang kita dengar. Kalau saudara sudah 30 tahun jadi orang percaya, jadi anak Tuhan. Rata-rata Anda sudah dengar 1000 kali khotbah selama hidupmu. Baru nyadar ya, iya ya banyak ya pertanyaannya. Seberapa besar Anda sudah bertumbuh? Seberapa besar pertumbuhan kerohani Anda selama Anda sudah kenal Tuhan. Termasuk mungkin di Bipro ini. Sudah berapa lama kita di Bipro, berjemaat di Bipro. Di sini kita harus bertumbuh. Tandanya apa? Ya paling gampang. Saya enggak ngelihat usia rohaninya ya. Enggak ada yang bisa ngukur pertumbuhan rohnya seseorang itu umur berapa gitu, enggak ada. Cuman Tuhan yang tahu. Ya, yang bisa kita lihat itu apanya? Buahnya. Buah apa yang paling bisa kita rasakan dalam pertumbuhan kerohanian kita? Kalau saya boleh bilang itu adalah buah perubahan sikap dan karakter. Sikap dan karakter kita semakin hari, apakah semakin serupa sama Kristus? Atau kayak dulu ya gitu-gitu aja.
Dari dulu pemarah ya tetap aja pemarah. Dari dulu kalau ngomong omongannya tajam tetap aja tajam gitu. Ya berarti kita mesti evaluasi ya. Nah, mumpung hari ini saya diberi kesempatan ada di sini. Yuk kita lihat our journey. Setahun itu kita punya tema yang akan dibahas di Bipro. Ya, kita kilas balik sebentar ya. Karena ini loh, kita itu harus belajar pertumbuhan rohaninya kita itu kita kasih kurikulum loh di sini supaya kita nggak ngulang-ngulang ngomong tentang bulan ini ngomong tentang dosa masa tiap bulan dosa terus gitu. Ya. Januari kita ngomong iman, Februari belajar kasih, Maret bicara mengenai komitmen, April ngomong tentang pengharapan. Mei, challenge of life, tantangan dalam kehidupan. Juni, bicara tentang perumpamaan kerajaan Allah. Masih ingat kan? Juli, bulan lalu, kita belajar tentang doa, komunikasi. Iya kan? Komunikasi dengan Tuhan. Ada juga talk show, komunikasi dengan sesama. Dan bulan ini, temanya adalah victory over sin. Menang atas dosa. Ya. Kita semua kalau kita belajar di Bipro seperti ini, saya rindu, saya pribadi, semua pengurus, semua pelayan Tuhan di sini rindu. Yuk kita sama-sama bertumbuh. Jangan 1000 khotbah kita telan tanpa ada pertumbuhan, kerdil terus. Ayo kita harus mulai sekali waktu, yuk evaluasi setiap kita. Taruh cermin firman di depan, yuk kita bercermin. Apakah hidupku sudah mengejar kebenaran firman Tuhan? Ada perubahan sikap karakter, kita mengenal Tuhan semakin hari semakin dekat. Ya, dan semua kalau kita menyadar, iya ya aku bertumbuh ya, puji Tuhan ya. Happy, seneng, ada kepuasan batiniah di dalam. Ingat ya, itu cuman pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha kita sendiri. Amin. Amin. Tema bulan Agustus ini adalah victory over sin, menang atas dosa. Dan hari ini kita mau mulai, ya kita buka lembaran kita di Agustus, judulnya topik khotbahnya malam hari ini, Many Faces of Sin. Rupa-rupa dosa. Waduh, abot ini gitu ya. Saudara, saya sebelum mulai firman Tuhan malam hari ini, saya ingin kasih satu message yang I hope saya berdoa. Sore tadi lebih tepatnya, saya rindu benar-benar berdoa. Ini perkataan sederhana, tapi saya berdoa supaya ini memberi sebuah kemerdekaan buat Anda yang sedang berjuang. Saudara, sebagai manusia, sekalipun statusnya kita adalah anak Tuhan, kita tidak bisa kebal atas dosa. Tapi pembebasannya adalah, kemerdekaannya adalah kita bisa menang atas dosa. Amin. Kita tidak bisa kebal dosa, tapi kita bisa menang atas dosa. Saya mau ajak saudara ngomong bareng-bareng. Ikuti ya. Tidak bisa kebal. Coba lebih keras lagi. Tidak bisa kebal, tapi bisa menang. Tidak bisa kebal, tapi bisa menang. Sekarang ngomong sama kanan kirinya. Tidak bisa kebal, tapi bisa menang. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara, iblis itu benci anak Tuhan yang bisa menang atas dosa. Setuju? Kan tugasnya, bukan tugas ya, kerjaannya setan itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu tujuan utamanya, itu job desk-nya sepanjang masa. Karena itu tujuannya setan adalah selalu buat anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Kenapa? Kenapa? Ini udah dibahas bulan lalu. Karena dosa itu adalah satu-satunya penghalang kita dengan Bapa. Kalau ada dosa, apa yang kita kerjakan, apa yang kita doakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, itu seperti atas ini jadi langit tembaga, tidak bisa menembus ke surga. Kenapa? Karena dosa. Sebab itu Yesus menebus dosa kita. Jadi kerjaannya setan, job desk-nya, ingat ya, selalu akan bikin kita jatuh ke dalam dosa. Karena dia tahu kalau kita beres terhadap dosa, berarti nggak ada yang menghalangi hubungan kita dengan Bapa. Kalau kita beres atas dosa-dosa, berarti kita sedang berdiri pas di tengah hatinya Tuhan. Di dalam poros kehendaknya Tuhan. Tuhan ingin hidupnya kita kemana? Yes, you are there. Kamu berdiri di situ. Gak perlu tahu ke kanan kirinya dulu. Yang penting hidupnya kita sesuai dulu. Kamu akan dipimpin Tuhan. Setan tahu kebenarannya ini.
Kalau kita ada di dalam track itu, dalam track yang benar itu, otomatis hidupmu akan berdampak. Otomatis visinya Bipro itu akan tercermin dalam hidupmu. Menjadi komunitas muda yang cinta Tuhan dan diberkati untuk memberkati. Itu akan dapat. You will get the point. Hidup Anda akan mulai berdampak. Itulah kenapa kok tadi saya bilang iblis itu benar-benar benci kalau kita itu bisa menang atas dosa. Jadi gimana? Temanya bulan ini malah victory over sin, menang atas dosa. Lah, saudara siap sepanjang bulan Agustus dibenci sama iblis? Siap. Bro Victor menjawab, siap. Ya, saya berdoa bukan cuma bulan Agustus ya, tapi bulan-bulan, setiap bulan kita jadi pribadi-pribadi yang dibenci sama setan. Kenapa? Karena hidupnya kita berdampak. Amin? Amin. Nah, saya akan mulai dari sini. Iblis itu punya satu tipu daya. Yang semakin ke sini semakin kelihatan polanya. Ya, tipu dayanya iblis. Tipu dayanya gimana sih? Bagaimana setan itu, iblis itu perlahan membuat hidup kita itu makin hari makin merosot. Hidup ini makin hari makin merosot. Saudara, beberapa waktu lalu lagi rame kan, ada insiden kecelakaan para pecinta alam yang naik gunung, ada yang sampai jatuh, betul ya? Akhirnya jadi korban, rame di sosmed itu, dari negara lain, bukan dari Indonesia, tapi rame di sosmed. Ya. Kalau Anda naik gunung itu berat. Kalau Anda turun gunung itu enteng. Jadi kalau hidupmu sedang kok susah ya, susah banget. Ada banyak banget challenge-nya. Anda harus tahu, mungkin Anda sedang naik ke gunung posisinya. Tapi sebaliknya kok hidupku ngelos saya, lost doll gitu katanya orang Surabaya ya. Hati-hati, mungkin hidupmu sedang menurun, sedang merosot. Nah, bagaimana setan itu kerjaannya kok senangnya membuat perlahan-lahan, slowly but sure, membuat hidup kita itu makin hari makin merosot. Nah masalahnya saya kenapa tulis tipu daya iblis? Karena sekarang triknya itu halus. Triknya halus. Mulainya itu bukan dengan godaan dosa yang kelihatan benar-benar dosa. Karena kita sudah anak-anak Tuhan, orang percaya, ngerti dosa. Ketika disuguhi dosa mentah-mentah begitu, ini loh dosa. Ya sudah jelas-jelas ditolak, anak Tuhan gitu. Dosa, no gitu ya. Mungkin kita sudah kuat di posisi itu. Setan sudah tahu, iblis sudah tahu. Makanya geser, mulai dimasukkan tipu dayanya. Perhatikan baik-baik ya, mari kita bercermin dengan hati kita masing-masing. Ingat, mulainya bukan dengan godaan dosa, tapi dengan dalam tanda kutip tanggung jawab. Ya, tipu dayanya iblis itu unik sekarang, bukan dengan dosa, tapi dengan tanggung jawab. Maksudnya gimana? Anda sadar semakin hari sekarang kita semakin sibuk. Sibuknya macam-macam, sibuk yang bekerja, sibuk bekerja. Yang di rumah, sibuk di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, mengurus anak. Semua embel-embelnya adalah dalam tanda kutip tanggung jawab. Tidak ada yang salah dengan tanggung jawab. Tapi ketika kita sadar atau enggak sadar, ketika tanggung jawab itu ditunggangi oleh iblis, kita akan semakin hari, semakin jauh, semakin merosot, semakin meninggalkan yang namanya Tuhan. Yang meninggalkan pertemuan ibadah, meninggalkan pertemuan komunitas, meninggalkan yang namanya perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari. Sampai akhirnya ketika kita sudah sadar, kita itu merasa begitu jauh banget sudah dari Tuhan. Nah, iblis gak suka soalnya kita dekat sama Tuhan. Jadi karena itu dia akan berusaha yang pertama menjauhkan kamu dulu dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita jauh dari hadirat Tuhan, dari jam-jam saat doa, saat teduhmu, doa, perenungan firman sehari-harimu setiap hari, kamu akan lebih mudah untuk jatuh yang tadi ke dalam namanya dosa. Jadi caranya sekarang lebih halus. Enggak langsung disodori dosa. Muter dulu. Disibukkan dulu dengan tanggung jawab sampai akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Saat kita menjauh, kita nggak bisa berbuat apa-apa, lemah, depresi, sudah stres, akhirnya pakai cara
way out yang macam-macam. Ya, jadi iblis tidak suka hidup kita stabil. Kasih garis bawah merah, iblis tuh nggak suka hidup kita stabil. Terutama mindset-nya kita, spirit-nya kita, pikirannya kita. Ya, ini teringat aja, terlintas aja. Beberapa hal, kalau mengenai hal-hal yang dalam tanda kutip banyak hal yang kaitannya dengan orang banyak, kerohanian macam-macam, pelayanan. Saya itu sering mengalami yang namanya, iblis itu sering bikin pikiran kita itu acak-adut. Saya ingat mungkin 1 tahun lebih yang lalu ya, mau rapat annual year Bipro, rapat tahunannya Bipro. Saya lagi jalan mau ke sana, accident, nabrak mobil saya, dia hancur, nggak jadi rapat. Ya. Pelayanan seperti ini, pelayanan firman seperti ini, mau sharing, mau apa-apa, ada aja. Gangguannya itu ada aja gitu ya. Sorry. Gimana cara baliknya? Nah, gangguannya itu ada aja. Termasuk hari ini nih, mau firman begini. Ada aja kemarin yang bikin pikiran itu kalut. Kemarin pagi mama mertua saya kecelakaan. Di Jalan Raya Kenjeran, tabrakan. Ya, singkat cerita, sini tulang bahu patah. Tadi siang mengalami operasi. Puji Tuhan, operasinya sudah berjalan sampai sudah lancar. Maka itu saya dan istri saya bisa berdiri di sini malam hari ini. Ya, jadi ada aja yang bikin pikiran itu nggak bisa fokus. Karena iblis nggak suka kita stabil. Kalau kita stabil, akan jadi dampak buat banyak orang. Itu yang iblis nggak suka ya. Makanya itu saya mau mulai yang pertama adalah Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, mulainya dari sini ya teman-teman, Bapak Ibu. Mulainya dari sini perjalanannya kita. Ya. Perhiasan kita punya kita jaga. Yang suka koleksi diamond, batu-batu permata dijaga. Karir kita jaga. Tubuh kita jaga. Kesehatan kita jaga. Hatinya kita dijaga enggak? Ya, jaga hati itu tugasnya kita loh. Amsal 4:23, kalimatnya aktif, jagalah hatimu. Bukan hatimu dijagain, bukan. Jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan pula. Enggak cuma sekedar jaga, jaganya dengan waspada. Ya, jaganya dengan waspada. Jadi jaga hati itu tugas kita masing-masing. Bukan tugas gembala FA-mu. Bukan tugas ketua ministry pelayananmu. Apalagi tugasnya Tuhan. Bukan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. So, di mana posisi hati manusia? Ini beberapa bulan lalu sudah pernah saya bahas. Gak apa-apa, kita refresh sebentar. Kita itu adalah manusia roh. Memiliki jiwa. Tinggal di dalam tubuh. Saya ulangi, kita itu manusia roh. Kita punya jiwa. Tinggal di dalam tubuh. Nah, apa itu jiwa? Jiwa itu terdiri dari 3 hal, udah pasti hafal semua. Pikiran, perasaan, sama kehendak. Pertanyaannya, di mana letak hati? Ini bukan hati organ ya. Di mana letak hati yang disebut-sebut dalam firman Tuhan? Hati itu adalah gabungannya roh dan jiwa. Makanya makhluk ciptaan Tuhan, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang satu-satunya punya hati itu manusia. Kenapa begitu? Karena makhluk hidup yang lain gak punya roh. Mereka cuma punya tubuh dan jiwa. Hewan contohnya. Punyanya cuma tubuh dan jiwa. Dia gak punya roh. Jadi hewan tuh gak punya hati. Ya. Nah, gimana caranya jaga hati? Karena dia adalah gabungan roh dan jiwa. Maka yang pertama harus dijaga adalah jiwa. Jaga pikirannya kita. Perasaan kita. Kehendak kita harus dikendalikan. Maka itu segala macam kepahitan, kekecewaan, ya tidak usah disimpan. Mau jaga hati harus dibuang yang busuk-busuk, yang kotor-kotor. Pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran picik, ya kan? Egois, memikirkan diri sendiri, nggak mau kalah sama orang lain. Kepahitan, kekecewaan, semuanya dibuang. Pikiran, perasaan dibuang. Kehendak harus bisa dikendalikan, karena itu buah roh ada pengendalian diri. Tapi selain jaga jiwa, roh harus dijaga. Harus tetap dijaga up, harus tetap kuat. Kenapa? Supaya rohnya kita nggak tidur. Nanti saya kasih contohnya supaya lebih mudah ditangkap. Nah,
Dosa itu ibaratnya adalah, nih saya bawa satu gambar. Ya, sekarang jam 18 lewat, 18.30 lewat. Pada lapar enggak kalau lihat begini? Ini pork chop. Tinggal nunggu waktu sebentar nih jadi steak nih. Kalau kita tunggu nanti sampai jam 7:30 mungkin udah mateng ini nanti. Ya, dosa itu ibaratnya seperti tumpukan lemak di atas daging. Ya, saya kasih highlight di situ. Tuh. Jadi hati kita, hati nurani kita tadi itu kayak daging merahnya itu. Dosa itu seperti kayak tumpukan lemaknya di sana. Ya, saya ada tulis di sini nih. Lemak itu rasanya nikmat, namun mematikan. Oke? Sama kayak dosa. Lemak itu nikmat. Ya, steak itu kalau ada lemaknya lebih nikmat, sate ada lemaknya lebih nikmat. Gurih, enak. Tapi kalau you makan itu terus, mematikan. Sama halnya dengan dosa. Mayoritas dosa itu nikmat, gak ada dosa yang gak nikmat. Kalau gitu manusia gak mau berbuat dosa. Kenapa? Karena gak nikmat lah, ngapain gitu. Pasti dosa itu nikmat, namun ujungnya adalah maut. Ujungnya mematikan. Jadi makin banyak dosanya, makin tebal lapisan lemaknya. Dan makin tebal lemaknya, makin gak bisa kesentuh dagingnya. Ya, saya kasih satu analogi yang lebih ringan supaya lebih mudah ditangkap. Saya minta tolong satu orang, mungkin Bro Victor. Saya undang ke mimbar sebentar. Ayo, kasih semangat dulu buat Bro Victor. Iya. Gak tugas hari ini ya? Kok jadi grogi begini? Sebelah sini aja, sebelah sini. Oke, nah Bro Victor pakai jaket keren banget. Boleh nggak jaketnya diginiin? Yang tangan sebelah kiri kanan aja. Susah? Ya oke. Ya gitu aja, ditarik aja dulu. Oke, ya saya mau main-main sebentar sama Bro Victor. Ya, nih bro. Oke, ininya tangannya lurus, ini pegang mic-nya tangan satunya. Tangan satu, ya gini ya. Saya mau eksperimen sama Koko Victor. Ya. Kalau saya cubit, ya kalau kerasa saya cubit, tolong Victor bilang, au gitu. Oke, harus kayak gitu suaranya ya. Pakai mic dong, oke silakan. Siap. Tes ombak. Au. Oh. Au gitu. Au. Gimana ini nggak lulus jadi singer nanti ini. Au. Hah? Kalau kerasa saya cubit, bilang Au. ya, yang lebih centil gitu. Au gitu. Yo. Oke? Ya. Coba. Au. Ya. Ya. Coba ke sini sedikit. Nah. Jadi gini teman-teman ya. Anggaplah ini dagingnya. Ini hati nuraninya kita. Ini hati nuraninya kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita dekat sama firman, ya, hati nuraninya kita itu jadi hati yang enak, lunak, mudah dibentuk. Jadi dia responsif. Jadi gampang kerasa. Kalau dicubit, Au. au. Harusnya latihan dulu ya kita. Harusnya latihan dulu ya. Kalau dicubit, Victor kerasa. Tandanya adalah bilang Au. au. Ya. Iya. Dia responsif. Kita coba lagi ya. Au. Au. Coba. Au. 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 Nanti kosong semua sampai rumah ya. Anggap aja Victor ini dalam sekali perjalanan, dia jatuh ke dalam dosa. Ini lemaknya ya, ini lemaknya. Tadi semakin berdosa, Victor kulitnya semakin ketutupan lemak. Ya, tapi berhubung ya namanya manusia gitu tadi kan. Kita nggak bisa kebal dosa, pasti pernah berdosa. Ya, suatu kali Victor berdosa, terus kemudian Au. au. Yes. Kenapa? Meskipun ada dosa masih bisa au loh, masih kerasa loh. Kenapa? Coba lagi. Au. Masih kerasa kalau dicubit. Kenapa? Karena lemaknya masih tipis. Lemaknya masih tipis. Nah, saya kesini hari ini tadi ingat saya bawa sesuatu, tolong Bro Indra. Nah, saya bawa lapisan lemak yang lebih tebal. Ya, saya bawa lapisan lemak. Semakin
Lemak rasanya nikmat, namun mematikan. Sama dengan dosa. Dosa itu nggak ada yang nggak nikmat, percayalah dosa itu nikmat. Tapi ujungnya maut, mematikan. Saat Victor kehidupannya sudah berjibaku dengan dosa, tadi awalnya tipis, tapi terus saja. Nggak sadar berbuat dosa terus, akhirnya udah tebel segini lemaknya. Kayak begini caranya, nggak nyaut loh Victor, nggak bisa au lagi gitu ya. Kenapa? Karena nggak kerasa. Sulit sekali saya mau nyentuh dagingnya tadi, mau nyentuh hatinya Victor tadi sulit sekali. Nggak bisa, udah ketebelan lemaknya. Udah ketebelan lemaknya. Semakin banyak dosa, semakin tebal lapisan lemaknya. Semakin tebal lapisan lemaknya, semakin hati nurani kita nggak bisa rasain apa-apa lagi. Terima kasih Bu Victor. Thank you. Jadi saat teduh, doa, firman akan buat hatinya kita tetap terjaga. Akan buat hatinya kita itu masih kalau dicubit bisa bilang, au, masih bisa. Kayaknya simple, tapi itu yang akan tetap bisa jaga hatinya kita tetap responsif. Nggak sampai mati rasa. Amin. Saya akan bagikan 2 hal, dengan ini kita akan selesai. Waspadai hal-hal berikut. 2 hal aja yang saya mau sharingkan malam hari ini, pendek aja. Tapi keluhnya, 2 hal ini seringkali terselubung. Dan dia makin hari akan makin bikin hati kita berlemak. Otomatis perlahan, makin hari kita makin jauh dari Tuhan. Dan ujungnya kita jatuh dalam dosa. Kita baca dulu Matius 15, ya, 1 perikop, ayat 1 sampai 9. Saya minta para ladies, you may read it first. Anda bisa bacakan dulu, ladies first. 2, 3, ayat pertama. Kemudian, cowok sekarang, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Lanjut. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Ayat yang kelima. Enam, pria, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. 7. 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Terakhir ayat 9. Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi karena melanggar perintah Tuhan demi tradisi mereka sendiri. Melayani egonya sendiri. Egois kan? Firman Tuhan dibelok-belokin karena gak cocok sama tradisinya. Karena gak cocok sama yang dipengin nih. Hari-hari ini makin banyak faham yang mengagungkan yang namanya egoisme. Ya, tapi dibungkusnya dengan kemasan yang cantik dan pakai dasar hukum yang human. Ya, hati-hati, hal terselubung pertama yang perlu kita waspadai, yang bikin kita akan makin hari lemaknya kita makin tebal, lemak di hati nurani, bikin makin lama kita makin melayani diri kita sendiri, tapi bungkusnya cantik. Hal pertama itu saya tulis di sini adalah ego. Ego itu kelihatannya keren. Anda kelihatan tough, kelihatan gagah, kelihatan keren. Padahal hidupmu sedang retak, gak karu-karuan. Karena Anda menentang, melayani ego, menentang firman Tuhan. Contoh yang tadi saya bilang, semakin banyak bungkus-bungkusnya yang semakin dibungkus dengan cantik, yang humanis. Pernah dengar istilah buat pasangan yang mungkin sudah menikah atau mungkin yang belum menikah tapi sudah punya pandangan pengen menikah. Pernah dengar yang namanya
Saya mau kalau sudah menikah nanti, saya mau child free. Pernah dengar? Enggak punya anak. Ya, ini bahaya. Kemudian ada paham lain yang berkata, aku butuh me time. Ya. Terus sekarang banyak lagi yang nggak bisa nahan diri. Kalau sekarang sering lihat sosmed, bilangnya, ya ayo mumpung ada diskon 30%, yuk segera dimasukkan keranjang, segera di check out, mungkin ini sedang kita lagi live, ayo ada diskon khusus, bla bla bla. Ini fenomena CO, check out. Ya, kenapa saya bilang child free itu bahaya? Ini kalau kita tarik sampai akarnya, ini egois loh ini. Ini tentang firman Tuhan loh. Firman Tuhan itu apa bicaranya? Kultur mandat dari Tuhan itu apa bicaranya? Beranak cuculah, penuhilah bumi, segala macam dan bla 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 bla. Tapi karena ketika orang merasa, waduh repot mungkin ya, di dalam dasar hatinya repot, punya anak itu repot, tanggung jawabnya berat bla 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 bla, dibungkus dengan hal yang cantik. Aku gak bisa membiayai anakku, lebih baik aku hidup tanpa anak gak apa-apa. Daripada aku punya anak, nanti dia masa depannya tidak baik. Bungkusnya cantik, tapi ini melayani ego. Be careful, watch out, hati-hati, paham-paham yang bikin kita melenceng. Me time, apa yang salah sama me time? Kalau me time ini sudah merampas tanggung jawabmu misalnya dalam keluarga, tanggung jawabmu sebagai anak, tanggung jawabmu sebagai suami, sebagai istri, itu tanggung jawabnya sudah tidak dilakukan demi your me time, demi me time-nya kita, hobinya kita mungkin sudah gak kenal waktu. Hati-hati, Anda sedang melayani ego. Itu bukan me time lagi. Itu bukan me time yang sehat, itu melayani ego sudah. And then, fenomena CO, check out. Ini, makin banyak all shop, ya kan? Meskipun gak online, offline pun, keseringan belanja macam-macam, jadi sulit mengendalikan diri. By the way, saya pernah ngalami hal yang seperti ini. Kalau pergi itu rasanya pengen selalu pulang bawa sesuatu, pengen beli sesuatu. Nggak tahu mau beli baju kayak, beli kacamata kayak, beli sepatu kayak, beli kaos kaki kayak, pokoknya ada aja yang mau dibeli gitu ya. Sampai one time saya bilang sama istri saya, kok rasanya saya ini kok mulai nggak bisa mengendalikan diri ya, bahaya ini. Akhirnya saya bilang, ya sudah, saya nanti sampai Desember saya nggak mau belanja apapun, satu barang pun nggak mau. Saya mau memenjarakan daging saya dulu, supaya lemaknya tadi copot. Nggak ada yang salah kok sama belanja, yang salah itu kalau sudah terikat sama belanja. Saya bilang sama istri saya nggak bakal shopping apapun juga sampai bulan Desember nanti, sampai akhir tahun, sampai tahun ini habis. Ya, ini harus kita sadari. Gimana caranya sadar? Tadi hati nuraninya harus gampang kalau dicubit, au. Kalau lemaknya sudah tebel, mau diongkek-ongkek kayak apa, ditusuk-tusuk ya enggak kerasa. Ya, hati-hati, waspadai. Enggak langsung kok tiba-tiba muncul tadi kan ekstrim dari kertas sampai ke bantal. Enggak se-ekstrim itu, tapi iblis selalu munculkannya layer demi layer, lembar demi lembar. Lembar kertas demi lembar kertas, sampai kalau kita sudah enggak sadar, lama-lama sudah menjadi buku setebel bantal tadi. Sudah mati rasa, sudah enggak sadar, sudah mengira apa yang sudah kita pikirkan, kerjakan selama itu jalan, berarti Tuhan menyertai. Nah, hati-hati, ego. Ya, makin menjauh atau makin mendekat sama Bapa. Perhatikan, sikap kita, karakter kita, hobinya kita, perbuatannya kita, perkataannya kita, sedang kita mengarah kemana. Ya, poin yang pertama, ego. Hal yang kedua, kita baca dulu, Yakobus 4, ayat 13 sampai 17. Saya bacain aja. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, apa yang buat kita seringkali jadi apa? Nih, poin yang kedua, jadi over pride atau over pede. Hal pertama ego yang harus kita waspadai, hal yang kedua adalah over pride, over pede.
Apa yang bikin kita itu seringkali kadang merasa seperti ini? Karena kita punya banyak resources, kita punya banyak sumber daya, kita punya banyak kemampuan, kita punya banyak skill, kepandaian, pengetahuan, koneksi, jabatan, whatever. Itu semua resources. Kita punya banyak itu, jadi kita merasa tenang. Jadi kita nggak boleh buat rencana gitu. Boleh, malah harus bikin rencana. Tetapi pertanyaannya, kapan kalau tadi dibahas di sana, kapan rencana itu jadi nggak berkenan di hadapannya Tuhan? Kapan sih kita itu ada dalam posisi over pride, over PD? Saya mau highlight satu ayat tadi yang di dalam satu perikop, itu ayat 16. Di sana tadi dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saya ambil satu terjemahan Inggrisnya, Easy Version di sana, yang saya highlight merah. Di sana dibilang, you speak as if you have the power to make it happen. Kapan kita merasa over pride? Saat kita merasa mampu dan gak butuh Tuhan. Hati-hati. Saat kita merasa seperti ini, kertasnya bertambah. Kertasnya bertambah. Saat kita melayani ego tadi, kertasnya bertambah. Tambah lama, tambah tebel, tambah tebel, tambah tebel. Hati-hati ya, hati-hati. Godaan dosanya bukan kelihatan dosa. Tapi tadi dalam tanda kutip bungkusnya tanggung jawab. So, kenapa kok Tuhan itu benci over pride? Karena manusia itu kan diciptakan dependen sama Tuhan. Bulan ini kita merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, Independence Day. Yang merdeka bangsanya kita. Tapi kita harus tetap dependen, bergantung sama Bapa, bergantung sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu fokusnya adalah relasi. Dia ingin kita tetap bergantung sama Tuhan. Bapa ingin kita tetap bergantung kepadanya. Fokusnya adalah relasi. That's why bulan lalu kita bahas komunikasi, prayer sama Tuhan. Intinya relasi terus. Relasi terus. Kenapa? Ini yang dirindukan Bapa. Tuhan itu merindukan relasi, bukan transaksi. Ya, kadang kita itu merasa nggak sabaran. Kalau sudah pengen sesuatu nggak sabaran, doa nggak dijawab-jawab, kemudian muncul tiba-tiba, oh ya apa tak gini no ya, ya apa tak gini no ya. Dengan nggak sadar kita itu sudah merasa over pride, merasa mampu. Seolah-olah Tuhan, kok kayaknya nggak jawab-jawab ya. Kayaknya perlu tak bantu deh Tuhan ini. Kayaknya kok perlu dibantu ya. Supaya bisa make it happen. Kita merasa punya power to make it happen. Gak butuh Tuhan. Tuhan istirahat dulu lah. It's my time. Tak kerjain aja. Pasti beres. Hati-hati ya. Hasilnya malah gak karuan. Ya. Ingat satu kisah terakhir. Ini kita selesai. Kisah kejatuhannya Saul. 1 Samuel pasal yang ke-11. Di sana itu saat berjaya-jayanya Saul dan bangsa Israel. Mereka habis mengalahkan bangsa Amon, orang Amon. Mereka meraih kemenangan di sana. Tapi 2 pasal berikutnya, Saul jatuh. 1 Samuel pasal yang ke-13. Saat perang lawan Filistin, bangsa Israel lagi terdesak. Ya, gak sabaran, ya apa caranya buat menang. Gak sabaran. Akhirnya Saul melanggar perintahnya Tuhan. Apa yang dilanggar? Kalau kita baca, Saul mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Apa yang salah? Gak ada yang salah dengan korban bakarannya. Yang salah adalah harusnya itu bukan bagiannya Saul. Ini adalah bagiannya nabi, bukan bagiannya raja. Disinilah awal kejatuhannya Saul. Raja yang merasa punya power segalanya, merasa layak, merasa mampu, merasa ini Tuhan kok gak jawab-jawab, diputusi dewe ya, orang Jawa bilangnya begitu. Putusi dewe ae wis, nekat ae gitu. Nekatnya masalahnya melanggar firman. Ya, nekatnya bukan nekat beriman, nekatnya melanggar firman ini gitu. Ya, jadi merasa layak, merasa mampu. Seorang raja yang merasa layak, merasa mampu menjalankan tugasnya nabi. Nah, ini loh, hatinya Saul kejatuhannya di sini. Menyangka dengan korban bakaran ini seolah-olah akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Ini kan hatinya transaksi.
Padahal yang Tuhan rindukan, Nabi mempersembahkan Samuel. Gambarannya relasi. Yang Tuhan rindukan adalah relasi, bukan transaksi. Kamu nggak offer sesuatu to get something dari Tuhan. Kita datang ke ibadah, kita datang bersaat teduh, kita bukan to get something sama Tuhan. Bukan transaksi poinnya, tapi kita bangun relasi. Amin. So, ini adalah hikmat yang tidak rohani. Jadi benar-benar yuk kita sama-sama sadar, kita jauhi yang namanya ego sama over pride. Terselubung teman-teman ya, Bapak Ibu, terselubung. Tapi membuat hati kita tambah lama tambah tebel lemaknya kalau kita melayani dua hal ini. Dan gak sadar makin hari makin set apart, makin jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan nyubit kita pun kita gak kerasa. Sudah mati rasa hati nuraninya. Yuk teman-teman, BL Singer, pemain musik. Malam hari ini kita mau selesai ibadah hari ini. Yuk kita tunduk kepala, kita kasih waktu Tuhan. Malam hari ini kami rindu. Gak cuman kami dengar firman mungkin yang sudah ke-1000 kalinya Tuhan. Tapi kami rindu Roh Kudus tetap menjamah setiap hati kami. Kami mau buka hati kami, membiarkan Engkau mengoreksi diri kami. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami ini sudah ditebus, sekalipun status kami adalah anak-anak Tuhan, status kami adalah orang-orang percaya yang sudah dimuliakan. Tapi kami tahu Tuhan, kami masih tinggal dalam daging Tuhan. Kami gak bisa kebal atas dosa. Tapi puji syukur, puji Tuhan, kami bisa menang atas dosa. Ketika kami tidak melayani hal-hal yang terselubung tadi Tuhan. Kami menaruh setiap ego kami. Kami menaruh setiap over pride kami. Kami tahu Engkau akan mengoreksi dan memulihkan, membersihkan kembali hati nurani kami Tuhan. Engkau akan membersihkan lemak-lemak dosa yang menumpuk Tuhan. Tipis tebal kami tahu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika Engkau membasuh setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kami tahu kami sudah dimenangkan kembali Tuhan. Mari buka hatimu. Berikan waktu buat Tuhan. Mari masuk dalam penyembahan. WL Singer silakan kau bisa muji menyembah Tuhan. Nyanyikan satu lagu pujian. Shikararabakararaya shikirididi. Shikararararararararabakarararararabakaraya shikirididididi. Shikarararararararabarabarabarabaya shiarararararararamaya shikiridi. Shikararararararararabal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 aya shikiridididi. Shikarararararararabal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 a
dengan minyak yang baru urapiku. Mari perlahan saya undang saudara bangkit berdiri. Mengalir penuhiku, Mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Mari undang, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Shikarabarakara shikiri. Satu yang ku rindu, Bersekutu. bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari dengan hati yang terbuka, rindukan. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Yes, amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Shikarabakara shikiri. Mengalir penuhiku, mengalir
kuasamu bebaskan hidupku. Bersama dengan kerinduan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. satu yang kurindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kami tahu Tuhan, malam hari ini bukan kebetulan kami hadir di sini Tuhan, tapi karena kehendak-Mu, Engkau menuntun kami Tuhan. Dan malam ini kalau kami berjumpa dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami rindu hati kami ini hati yang lembut Tuhan, hati yang empuk, hati yang kenyal Tuhan, hati yang mudah dibentuk Tuhan. Perjalanan kekristenan kami, kerohanian kami, sekian puluh tahun Tuhan, kami rindu pertumbuhan itu Tuhan. Kami gak mau lembar demi lembar dosa yang terselubung itu Tuhan. Itu membuat hati nurani kami mati Tuhan. Membuat hati nurani kami sampai mati rasa. Jauhkan kami daripada hal itu Tuhan. Mari malam hari ini kami buka hati kami, kerinduan kami seluas-luasnya Tuhan, selebar-lebarnya Tuhan. Perbarui Tuhan, kami butuh Engkau. We need you O Lord. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh urapan-Mu. Roh Kudus, kami butuh urapan-Mu. Mengubah hidup kami, membarui setiap hati kami Tuhan. Mari buka kedua tangan-Mu, mari berbahasa roh shikarara bakarara nanamakara shikarara. Perbarui manusia batiniah kami Tuhan. Kami gak mau jalan yang kami sangka lurus ternyata ujungnya maut Tuhan. Kami gak mau dosa-dosa terselubung Tuhan. Dalam segala macam bentuk tanggung jawab, itu membuat kami semakin hari semakin jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau tiba-tiba kami sadar kami sudah terjatuh begitu dalam Tuhan. Shikarara bakarara bakaraya shikarara bakaraya shikiri. Perbarui hati kami Tuhan. Shikarara bakaraya shikiri. Shikarara bakarara. Oh, satu yang ku shikara bakaraya shikiri. Kira bakaraya sanmu. Bawa kami Tuhan lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. satu yang ku rindu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu hal, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku.
kami, Engkau